banyak banget. Tapi kan instan gitu. Solusi instan ya kan. Tapi itu bukan solusi aja. KTP, verifikasi wajah. Iya, itu Langsung aja, langsung. cus. Tante, tante, tante buat ladom anjing. Tan buat ladom tan. Buat ladom. Ladom ka mana? Dagangan tepayu anjing. Liar bayaran Lihat hutang. bayaran hutang. Dulu pas lu nikah ngerasa ditekan nggak sih? Langsung. Langsung lah. Ada yang neken nggak sih, ngerasa tertekan gitu Oh awalnya? iya dong. Karena Apalagi umur aku waktu itu udah oh iya. tua ya, udah 27 tahun. Hmm. Rata-rata sih soalnya di keluarga tuh umur 25 tuh udah pada nikah. Teman-teman lu juga ya. Ya. Tapi Enggak sih, teman-teman aku nikah. gandeng anjing. Goblok. Terus Tapi rata-rata teman-teman aku sih nikahnya santai. iya, Justru lebih nikahnya santai ya. bukan nikah muda gitu. Maksudnya Oh. lebih milih kerja dulu. Oh iya sih, lebih cari duit dulu ya. Soalnya gue juga sama sih. Waktu itu gue Kamu kehitung muda nikahnya. pas 25. Umur 25, 25 Oh iya, pas. Pas kan you 27, lebih tua 2 tahun. Dulu tuh emang karena sebenarnya nggak tertekan sih, cuman ada omongan-omongan doang dari mama kan. Waktu itu kan dia bilang teman-teman mama sudah apa sih Punya namanya? cucu. Sudah pada punya cucu, sudah pada main sama cucu. Hamilin dulu aja. Iya, anjing bener. Nyuruh hamilin dulu aja goblok. Tapi kenapa dulu nggak dihamilin aja ya? Soalnya kan keburu meninggal sebelum nikah jadinya. Iya bener. Itu sedih banget sih, Sedih parah banget sih. ya. Pengen dulu nikah tuh karena pengen mama tuh lihat juga gitu, mama senang. Ya at least dia ada sedikit kebanggaan lah, meskipun dulu kita kan nol banget kan. At least ada kebanggaan yang dia pengen tuh tercapai gitu, pengen dia anaknya nikah, pengen punya cucu. Cuman kan ya yang namanya umur kan nggak tahu gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau di lingkungan-lingkungan you gimana? Orang-orang kayak pernah nggak sih ada dengar seliweran kayak orang-orang tertekan gitu dengan umur kah, dengan teman-temannya, kayak pertanyaan-pertanyaan orang tua, pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara nggak sih pada bangsat biasanya? Enggak sih kalau temen-temen aku. Nggak ada. Gimana ini jawabannya harus enggak, tapi emang enggak. Ya terserah. Enggak. Nggak. Tapi bukannya banyak apa sih kayak cewek-cewek gitu kayak bilang kalau misalkan ada apa sih namanya kayak kumpul keluarga, mereka tuh kayak ditanya mana, terus kapan nikah kayak gitu-gitu kan, itu sebenarnya Iya sih. bangsat ya kan. Maksudnya gini loh, kita ngejalanin hubungan sama pasangan kita dan kita tuh tahu gitu, misalkan pasangan kita tuh masih nothing lah, masih nol, kita kan baru mau ngerintis apa gitu, si pasangannya baru kerja yang belum ada apa-apanya, malah bisa dibilang ditekan dan jatuhnya jadi kayak dijerumusin gak sih untuk hidup susah sama orang tua dan keluarganya menurut you? Bener kan? Kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi kayak ngejerumusin nih. Misalkan gue punya pacar nih, gue cewek. Gue cewek punya pacar gue, pacarnya pasti cowok kan. Nah si pacar gue tuh kayak kerjanya masih, untuk hidup dia aja masih susah gitu. Hidup dia aja masih susah, tapi kayak nyokap nyuruh-nyuruh, udah buruan nikah. Malu sama tetangga. Malu sama tetangga kayak gitu kan, kayak lomba-lomba. Tapi itu kan Karena memang kayak budaya deh memang. ya kembali lagi sih semuanya karena budaya ya. Iya. Budaya, agama dan lain-lain. Daripada apa sih namanya? Itu snacknya dulu. Snacknya makan lagi. Daripada apa sih namanya? Kalau gua ya jadi orang tua, daripada anak gua hidup susah ke depannya, lebih baik ya udah suruh dia jalanin aja dulu gitu. Suruh dia sampai mereka tuh dapat sesuatu yang at least bisa bikin mereka hidup gitu. Meskipun kadang kan banyak juga yang gambling, cuman gamblingnya tuh ya kita jangan lihat ke atas lah, nggak usah lihat ke atas. Banyak banget yang di bawah-bawah itu udah gambling, hidupnya susah lagi. Tapi mungkin orang tua mikirnya kalau pacaran lama-lama terus kok belum nikah-nikah, takutnya hamil duluan kayak gitu-gitu loh. Paham gak sih? Iya sih, bisa jadi sih. Ngapain pacaran lama-lama gitu. Iya. Langsung nikah aja misalkan gitu. Iya Ya benar. nggak sih? Pasti ada Ada sih aja pemikiran sih. itu, pasti ada. Cuman ya maksudnya untuk realistisnya kita udah orang tuanya nggak punya apa-apa.
nyuruh nikah sama yang nggak punya apa-apa itu kayak menjerumuskan udah yuk sana hidup susah. Soalnya kalau misalkan udah terikat dalam dunia pernikahan kan kita nggak bisa minta bantuan siapa-siapa lagi sebagai cewek. Pasti hanya suami gitu. Sedangkan si suaminya sendiri itu nggak bisa untuk memenuhi dan membantu kebutuhan si ceweknya. Sebenarnya solusi Tapi yang kayak gitu-gitu tuh kayak mana sih menurut lu? tapi sih enggak juga sih, kadang suka minta bantuan orang tua juga sih. Masih ada yang Jadinya kayak gitu. jadinya ya balik Dengan lagi ke terpaksa balik lagi ya. nyusahin-nyusahin mereka juga ya nggak sih? Iya, malah jadi Mereka yang untuk apa nikah anjing? Untuk apa jadi nikah? Kalau kayak gitu untuk apa nikah? Sebenarnya itu status biar 100% tanggung jawab suaminya sih, tanggung jawab suaminya. Cuman balik lagi kalau misalkan si suaminya emang punya kerjaannya yang bukan nggak betul ya, apa ya istilahnya? Yang nggak bisa memenuhi kebutuhan lah, yang kurang gitu, kerjaan yang kurang. Ya mau apa lagi? Tapi ada peran penting dari orang tua untuk menjerumuskan kita, untuk mendorong kita ke lingkungan-lingkungan seperti itu. Contohnya, kita mau dapat suami atau istri yang oke, bisa dibilang oke, itu kan perlu modal, cuy. Bener nggak sih? Mayoritas tuh perlu modal karena me- sebenarnya nggak perlu, cuman kan untuk ya jiwa manusia itu kan ada insecure-nya gitu. Jadi gua mau main sama anak-anak pebisnis lah, anak-anak orang kaya, kan kitanya juga minder gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, orang-orang datang ke tongkrongan pakai mobil, kita cuma pakai motor butut. Itu kan sebenarnya ada peran dari orang tuanya juga gitu. Kenapa? Kalau misalkan orang tua mau ngedorong anaknya untuk cepet-cepet nikah, kenapa dari awal nggak dimodalin untuk ke lingkungan masuk ke yang lingkungan yang bagus gitu. Makanya, jadi kalau misalkan lingkungannya masih bisa dibilang masih kurang, terus ngedorong anak untuk masuk ke lingkungan yang kurang juga, jadi udahlah biarin dulu aja mereka biar bisa berkembang dulu aja gitu anak-anaknya. Setidaknya punya kerjaan sendiri dulu yang bagus lah, yang oke gitu. tinggal diempengin aja. Heeh, terus Sorry guys, tadi anak bangun biasalah. Orang tua yang punya anak. Ya jadi gimana menurut you? Biasanya kalau menurut you ada solusi nggak sih? untuk orang Untuk maksudnya kan orang-orang yang merasa mereka dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa untuk cepat-cepat nikah. solusi Hiraukan atau kalau dihiraukan tergantung juga sih, orang-orang makin bangsat biasanya. Kalau kita ngehiraukan orang soalnya gimana ya, apa? kalau lingkungan aku sih rata-rata ngerauin sih. Dihiraukan kan biasanya. Cuman ya karena apa ya? Ya yang Gimana kalau di namanya lingkungan kamu, gimana teman-teman kamu? nggak tahu juga sih, nggak punya temen. Gue temennya dulu waktu muda doang sih, dan itu nggak ada tuh kayak bahas-bahas tentang nikah, Tapi bahas-bahas tentang rata-rata teman-teman kamu, bukan sih, yang aku tahu teman-teman kamu nikahnya nikah muda semua kan, maksudnya udah pada nikah oh mungkin waktu teman-teman kamu. sekolah. Teman-teman Oh, sekolah ada juga sih sebagian yang seliweran doang, itu juga muncul kayak di IG hamil di yang luar follow-follow nikah gitu. hamil luar nikah juga banyak. Dan itu tuh kayak hal-hal apa ya? Kayak biasa aja gitu ngelihatnya, udah pandangannya. Dan mereka tuh rata-rata yang hamil di luar nikah itu usia-usia after school, beres sekolah langsung Hmm, hamil gitu, kayak gitu-gitu sih banyaknya. Udah lingkungan yuk ada nggak? Ada juga. yang MBA gitu Mm. ya ada lah, kayaknya ada di setiap. Pasti ada sih di setiap lingkungan juga ya, yang ketahuan atau enggak ya. Cuman ya di gua agak lumayan banyak sih, agak lumayan banyak yang hamil duluan. Nah itu Kalau untuk teman-teman aku, teman dekat aku sih semuanya nggak ada yang nikah muda sih. Eh, sebentar, ada maksudnya lah anjir. rata-rata Iya. nikahnya tuh pada tua, maksudnya nggak yang nikah muda gitu. Tapi kalau Walaupun mereka ditekan, ada lah pasti. nah orang-orang yang kayak ditekan gitu, terus kan mereka pasti kepikiran tuh, anjir gimana nih gua harus buru-buru nikah gitu. Sedangkan pasangan gua belum punya, gua belum kaget aja. Sedangkan mereka tuh pasangannya belum punya apa-apa gitu, masih nothing. Lu punya
omongan apa gitu untuk mereka, advice kayak atau apa gitu berdasarkan pengalaman yuk? Ya gini biasanya omongannya. Udah nggak apa-apa, nikah aja dulu. Rezeki apa? Rezeki Rezeki nikah. pasti ada, Udah nikah tuh pasti aja ada rezekinya rezekinya. pasti ada. Ya. Tapi emang bener. Beda nggak sih? Karena lebih ini aja sih, si cowoknya kayak lebih Lebih kayak merasa lebih dituntut, Jadi usahanya lebih lebih giat. giat. Biasanya kan pas masih pacaran misalkan dia males-malesan. Tapi kalau udah nikah tuh nggak bisa anjing. Apalagi Iya, keluarga lu bukan siapa-siapa, orang tua lu yang mau dikasih miskin, itu udah makan apa susah. anjir? Iya makanya itu. Tapi ada aja loh orang-orang yang goblok gitu. Kayak misalkan mereka tuh udah hidupnya susah, main judi lah, main kayak misalkan judi-judi online, ya slot-slot kayak gitu, terus kayak apa sih namanya teh? Yang nomor-nomor teh pasang togel. Itu banyak banget anjir. Banyak banget. Dulu kan ai pas kerja Nah, di lingkungan ai juga kan banyak kayak tukang dagang, tukang parkir yang kayak gitu-gitu. Mereka tuh bahasnya tuh tentang hal-hal itu. Makanya mungkin kenapa hidup mereka nggak maju karena stuck di situ, terjebak, lebih tepatnya terjebak di situ sih mereka. Kasihan juga dan tahu sih belum pernah nyobain juga sih, nggak tahu ya. gue nggak tertarik juga sih, nggak tertarik. Meskipun tahu, terus mau ada yang ngajarin pun, gue nggak pernah ngerasa tertarik untungnya. Karena kalau Karena misalkan belum iya, nyoba, belum tahu Enggak. kalau udah nyoba. I pernah diliatin, nunjukin banget ya nyoba. Nggak ada Belum pernah sedikit menang. pun, Kalau menang enggak tagihan anjrit, kayaknya. setitik pun rasa ingin tahu, ingin nyoba, nggak ada untungnya. Bagusnya sih kayak gitu. Karena hidup kita tuh udah susah anjir. Ngapain disusah-susahin gitu. Gue tuh nggak ngertinya tuh kayak gitu. Sampai ada yang habis. Sampai ada yang habis segalanya, segala dijual. Nah itu sih yang bikin apa sih namanya, kehidupan di sini tuh makin ancur-ancuran, kehidupan keluarga banyak juga. Belum lagi ngutang. Dan itu tuh banyak banget kasusnya kayak, Shopee Pay Later. nah itu mah Eta mah itu udah sekarang, itu udah zaman-zaman sekarang, orang-orang sekarang gitu maksudnya. Itu udah orang-orang sekarang. isinya malah Isinya malah isi. Tapi itu udah orang-orang sekarang anjrit. Orang-orang yang lebih tua dari kita tuh banyak juga kayak si suaminya main judi, istrinya bang breng. Bang breng. mereka naon. Istrinya bang breng anjing, banyak banget itu. Bang keliling itu loh, rentenir kayak gitu. Itu banyak banget anjir di mana-mana. Banyak banget. Tapi kan instan gitu. Solusi instan ya kan. Tapi itu bukan solusi anjing. KTP verifikasi wajah. Iya, itu Langsung aja langsung. cus. Tante buat ladom anjing. Tan buat ladom tan. Buat ladom. Ladom ka mana? Dagangan tepayu anjing. Liar bayaran Lihat hutang. bayaran hutang. Sehari kadang bisa sampai ada yang 100.000. Oh pernah ya? Goblok gak tahu anjing. Cerita orang anjing. Gak pernah anjing. Gak pernah lah. Kirain pernah Gak ada terjebak. juga, gak ada lingkupnya juga. 100.000 sampai sehari tuh bisa 200-300 ribu. Anjing itu keren banget anjing. Pengen gak sih punya duit banyak? Minjem-minjemin. Iya sih lumayan sih. Soalnya pasti Remuriling nah. mayoritas nggak bisa bayar. Cuman itu sih banyak aja yang nggak bisa bayar. Itu gimana ya ininya si bos-bosnya emang nggak rugi gitu? Hah? Nggak pusing gitu? Di sekitar kita juga kan banyak. Udah ya udah ke ini ya tuh modalnya juga udah ke tutup sama yang lain-lain yang bisa bayar. Iya sih. Karena kan memang bunganya banyak juga ya. Cuman memang kadang kayak apa sih emang bener-bener kalau lagi mepet banget gitu orang-orang tuh kadang memang Ya mikirnya iya, ke sana gimana lagi? gimana lagi ya. Apalagi udah Kalau udah abis nih masalahnya kalau abis. Ren, pengen dulu Ren. sampai ngejual-jual ini kan bingung ya. Sampai kosong aja. Ya. Kita, Kan. tapi kita juga pernah dulu pas awal-awal nikah. Kita juga pernah sih ngalamin di titik itu gitu. Ada di titik itu kita pernah ngalamin banget kayak udahlah anjing kemana lagi ini pusing. Dulu ya. Dulu pas Sekarang mah enggak pas ya? awal-awal. Sekarang enggak sih, alhamdulillahnya udah lumayan udah oke lah kita keuangannya. Kalau dulu kan pernah juga kayak Alhamdulillah. baru nikah, awal nikah langsung
udahlah, Jual itu. jual. Dulu dipakai apa ya? Ngebangun rumah ya? Mm-mm. Ngebenerin doang, ngerenov rumah doang. Tapi ya itu sih jalan ceritanya emang seru banget. Nah, yang bikin kita harus aware tuh ke depannya kalau orang-orang kayak gitu tuh. Jangan terus stuck di situ lah gitu. Gimana, Cak? Tapi Solusinya? pasti untuk kalangan-kalangan kita tuh gua yakin, hampir yakin 100% rata-rata tuh pasti ngalamin hal-hal kayak gitu. Di lingkung background kayak kita gitu, kayak orang-orang susah kayak kita tuh sama pasti pernah ngalamin kayak gitu. Pasti banget, Gimana gak mungkin maksudnya nggak. ngalamin ngutang ke Batak gitu? Yang nggak harus ke Batak kan, Enggak sih, kayak enggak pay pernah ya. letter yang gitu-gitu juga itu sama aja. Itu kayak ngejual-jual emas itu pasti pasti ada. Karena kita kan bukan well ekonomi gitu. Ekonomi kita memang butut, memang jelek ekonomi kita. Nah, itulah kenapa kita bikin kayak gini. Tepatnya aku sih kerja kayak gini, kerja keras kayak gini biar ya nggak ngulangin gitu ke anak-anak kita. Terlebih kan kita punya anak spesial juga, nggak bisa. Punya anak spesial tuh kita nggak bisa miskin anjing. Asli. Nggak bisa miskin. Apa-apa duit, rumah sakit duit, segalanya duit, Terapinya ya. terapinya dan lain-lain. Belum lagi sekolahnya khusus. Sekolahnya aja anjir, TK tuh berapa sih? Hampir Berapa puluh gitu. puluhan juta lah, itu masih TK. Baru Iya. grade awal, belum TK, belum SD-nya, belum lain-lainnya. Ada juga sih yang pemerintah tergantung gaya hidup, cuman kita Ya apa ya? namanya juga pengen yang Ya terbaik. pengen yang terbaik lah buat anak gitu Semoga kita. ada rezekinya nanti. Semoga ada rezekinya karena memang sebenarnya sekolah dimanapun sama aja untuk pelajaran dan lain-lainnya. Cuman yang bikin beda tuh lingkungannya, circle-nya. Jadi kalau misalkan itu yang kita notice dari awal pas kita yang kita notice dari pembahasan awal itu, lingkungan anak-anak kita tuh harus bagus. Kita harus ngemodalin anak-anak kita biar dapat pasangan yang bagus juga gitu, yang oke gitu. At least meskipun anak-anak kita cowok semua, ya si ceweknya juga bisa kerjasama gitu, lebih ke bisa kerjasama sih daripada ngebantu. Kalau nggak ngebantu kan kayak apes banget sih, anjir nggak banget lah gitu buat cowok dibantu cewek. Tapi kalau misalkan untuk zaman liberal kayak gini, itu tuh hal wajar sih menurut gua. Jadi dua-duanya kerja, dua-duanya usaha. At least kalaupun nggak kerja, si ceweknya punya modal, punya basic untuk dapat circle juga yang bagus untuk jalanin bisnis gitu. Jadi nggak, jadi kalau misalkan kita hidup di lingkup miskin, ya kita akan selamanya miskin, bener. Kata quotes orang-orang kan, kalau lu tinggal di daerah miskin ya selamanya lu akan miskin kalau nggak move on. Lingkungan berpengaruh banget berarti ya. Lingkungan sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sih. Nah, jadi udah cukup lah untuk hari ini. Jadi kalau misalkan kita ngerasa ditekan, ya udah abaikan aja gitu. Lebih ke abaikan aja sih. Meskipun itu orang tua yang bilang, karena yang jalanin hidupnya lu, yang Iya jalanin benar. susah senangnya lu sendiri. Karena kalau misalkan lu udah nikah, ya udah orang tua angkat tangan. Orang tua angkat tangan. Dan lu juga khususnya cewek-cewek, lu nggak bisa apa sih namanya? Lu nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau lu nggak punya power. Kayak ngebantu orang tua itu berat cuy, harus lewat izin suami dan lain-lain. Mending kalau suaminya ngerti, kalau nggak ngerti kan malah jadi berantem gitu. Makanya mending kejar dulu karir lu, nggak usah dulu fokus mikirin nikah, karena apa yang Nikah bukan udah, lomba-lomba. nikah bukan lomba-lomba, nikah bukan Lomba-lombaan perlombaan, nikah kecelakaan. bukan nggak, nikah juga bukan akhir dari segalanya sih Banyak sebenarnya. juga yang Banyak juga yang nikah di atas enggak, 30. bukan. Banyak juga yang enggak memutuskan untuk nggak nikah juga banyak. Iya, banyak juga dan itu fine-fine aja sih. Karena mereka memang lebih menghargai waktu hidupnya gitu daripada untuk Hah? mengabdi Berarti kalau pada, nikah nggak menghargai hidupnya. ya mungkin sebagian orang yang kayak kita obrolin tadi itu nggak menghargai hidupnya sih menurut gua. Karena mereka memang terjun untuk terprosok, ngerti nggak? Asal nikah deh biarin. Asal nikah, yang penting udah nikah, Yang penting udah. nikah status. Nikah, punya anak, status nikah, udah beres. Hidup gua ke depannya mau gimana bodo amat. Itu sih yang gua salah, yang menurut gua salah. Harusnya ya sama-sama kerja sama gitu. Suami sama istri juga. Jadi Mental jangan, ya. Siapin mental dulu. siapin mental lah pokoknya, siapin Sama mental, siapin power lah, apalagi cewek kan. Karena cewek tuh udah nggak bisa bantu orang tua, coy. Kalau misalkan orang tua, Bisa aja ya kalau bukan maksudnya nggak bisa langsung secara langsung gitu, harus ada izin suami. Kecuali kalau suami kan menurut kayak menurut agama ya. menurut apapun, Oh gitu. menurut Bukan apapun. menurut agama.
Ya itu utamanya menurut agama. Sebenarnya nggak apa-apa aja. Enggak sih, Gitu. kalau 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 menurut kalau menurut agama agama sih yang kayak ya gitu berarti kamu nggak boleh. ngomongin menurut agama. Iya, kalau menurut ya kan Kalau orang menurut Indonesia banyaknya yang beragama. Jadi mereka pasti lebih nurut ke agama. Rata-rata juga gitu. Pasti mereka harus melampaui dulu suaminya. Mending kalau ngerti suaminya, kalau enggak bahaya juga buat lu, buat keluarga lu juga gitu. Jadi mending persiapkan dulu aja, hargai dulu hidup lu, hargai dulu waktu lu, hargai waktu lu dengan orang tua lu. Nggak usah terburu-buru, karena suatu saat juga akan ada saatnya. Oke, segitu dulu aja podcast naon nih namanya. Yakin nikah sekarang?